Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita akan membaca bagian Alkitab dan merenungkannya. Tapi sebelumnya, mari bersama kita berdoa. Kepadamu Allah yang hidup, yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran kami, Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Saat ini kami hendak membaca merenungkan firman. Terangilah setiap hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar supaya kebenaran disingkapkan, kami mencintainya dan terus melakukan dalam kehidupan kami, dan akan memberikan dampak juga bagi banyak orang. Berfirmanlah Tuhan, kami bukan hanya sekedar membaca, mendengar, tapi mau memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita saat ini terdapat di dalam kitab Habakuk, pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Kitab Habakuk pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-20, dengan dua tema dari Lembaga Alkitab Indonesia. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya, dan penghukuman atas para penindas. Dua perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia, atau dua tema, yaitu orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya, dan penghukuman atas para penindas. Firman Tuhan berkata, "Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku." Lalu Tuhan menjawab aku demikian, "Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya, dengan tidak menipu apabila berlambat-lambat nanti kala itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia akan mengangangkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia, dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi? Dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka. Karena engkau telah menjara banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjara engkau karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celaka atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Sebab batu berseru-seru dari tembok, dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah, dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya, bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api, dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan, ganti kehormatan. Minumlah juga engkau, dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau, karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu?
karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam Bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Demikianlah saudara-saudara pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Johannes Calvin, seorang tokoh reformasi, pernah bertanya, mengapa realitas hidup masyarakat jauh berbeda dari idealisme sosial Kristen? Padahal di sana gereja orang Kristen hadir. Pertanyaan ini kemudian mendapatkan jawabannya melalui apa yang dilihat oleh Calvin sendiri. Bahwa ternyata gereja yang seharusnya paling pertama bergerak di garis depan dalam melawan kekacauan dan ketidakadilan. Tapi justru di dalam gereja terdapat kekacauan dan ketidakadilan. Untuk itu kemudian dalam tatanan negara di mana Calvin hidup dan sedang mengalami kaos karena kekacauan di Jenewa, Swiss, maka ia dalam tindakannya kemudian mempengaruhi banyak orang Kristen terus bereformasi diri, untuk terus mereformasi diri mereka setiap waktu, sehingga menjadi contoh bagi orang lain. Filosofi Calvin yang kemudian juga sering kita gunakan, ia terapkan dalam situasi itu, yakni Ecclesia Reformata Semper Reformanda, gereja direformasi dan selalu mereformasi. Bagi Calvin, mengadakan reformasi ini bukan hanya secara spiritual di dalam gereja, tapi juga yang tidak dapat dilupakan adalah secara sosial di luar gereja. Calvin akhirnya mampu mengubah situasi yang kacau balau menjadi tentram dan damai. Bahkan dikatakan bahwa negara Swiss dan kota Jenewa adalah salah satu tempat yang paling sempurna di dunia karena keamanannya dan membuat orang nyaman jika berada di sana. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang dialami oleh Johannes Calvin pada masanya juga pernah dialami oleh Nabi Habakuk ketika ia merasakan bagaimana ketidakadilan terjadi atas umat Tuhan. Dalam situasi yang demikian, Nabi melihat bahwa Tuhan seolah-olah tidak merespon apa yang terjadi terhadap umatnya. Dan untuk itu sebagai seorang Nabi, ia berseru kepada Tuhan atas kehidupan bangsanya yang menderita itu. Mereka ditindas dan mendapatkan perlakuan yang semena-mena. Hal ini membuat Nabi Habakuk khawatir jika nantinya umat Tuhan berbalik dari kesetiaan kepada Tuhan dan meninggalkan kebenaran. Olehnya, maka Nabi berseru kepada Tuhan agar ia bersegera melepaskan umatnya dari penindasan dan ketidakadilan. Untuk itu saudaraku, sesuai dengan bacaan saat ini, maka tema perenungan kita diberi judul orang benar hidup oleh percaya. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, kitab Habakuk ini menceritakan tentang Nabi itu sendiri dan bangsanya itu Yehuda dan juga bangsa Kasdim atau Babel, di mana sang Nabi Habakuk mempertanyakan bagaimana mungkin orang benar itu mengalami penindasan, kejahatan, kelaliman, aniaya, kekerasan, perbantahan dan pertikaian. Bahkan seakan hukum kehilangan kekuatannya sehingga tidak ada keadilan. Dikatakan oleh Habakuk, sebab orang fasik mengepung orang benar sehingga keadilan muncul terbalik. Untuk itulah Habakuk benar-benar berseru, berapa lama lagi Tuhan? Habakuk 1 ayat 1 sampai 4. Tuhan kemudian menjawab, tidak lama lagi ia akan mengirimkan orang Kasdim, Babel yang kejam untuk menghukum orang Yahudi yang tidak benar. Kita dapat membaca secara keseluruhan Habakuk 1 ayat 6 sampai 11. Jawaban Tuhan ini kemudian membuat Habakuk menjadi heran, karena bagaimana mungkin bangsa yang kejam dan berdosa dipakai Tuhan untuk menghukum bangsanya yang lebih baik dan benar dari bangsa penghukum. Habakuk 1 ayat yang ke-13. Hal inilah yang hendak dibahasakan dalam teks dan konteks saat ini. Sebab pokok utama dari berita dalam kitab Habakuk ini adalah mempercayai Tuhan di waktu-waktu tersulit. Bahkan ketika kelihatannya Tuhan tidak adil atau secara tidak berperasaan, tidak melakukan apa-apa. Sementara orang benar, orang baik mengalami penderitaan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita telah membaca bagaimana perasaan yang dialami sang Nabi yakni Habakuk atas situasi yang dialami oleh bangsanya. Sehingga di ayat pertama bacaan ini dikatakan bagaimana tindakannya, yakni ia mau berdiri, Ibraninya amat, berdiri tegak di tempat pengintaian, Ibraninya mismeret, di tempat penjagaanku atau pengawalanku, yakni di menara, Ibraninya matsor, kubu pertahanan. Tindakan ini dilakukan untuk menunggu, Ibraninya sapa,
apa yang akan difirmankan. Ibraninya dabar dan jawaban, Ibraninya syut, memberi jawab, yaitu Tuhan. Atas pengaduan Ibraninya tokheka, yaitu suatu bukti sehubungan dengan apa yang dilihat atau suatu pendapat Habakuk. Di sini kita melihat bagaimana reaksi dan tindakan Habakuk ketika berdiri pergi ke menara penjagaan pengawalan. Hal ini tentu menarik mengapa harus ke menara. Perlu diketahui bahwa menara penjagaan pengawalan yang juga dikenal sebagai kubu pertahanan bukan hanya sekedar sebagai tempat mengintai dan memantau musuh yang memasuki kota. Karena memang menara ini kedudukannya lebih tinggi dari tembok-tembok kota sebagai tempat diawali serangan jika ada musuh. Tapi juga biasanya menara ini adalah tempat terakhir sebagai tempat perlindungan jika tembok-tembok kota telah ditembus. Menjadi tempat perlindungan karena di menara ini juga adalah gudang-gudang persediaan untuk bertahan dari suatu pengepungan. Tidaklah mengherankan ketika Daud menuliskan nyanyian dengan ungkapan, "Ya Tuhan, bukit batu, kubu pertahananku dan penyelamatku." Hal penting yang juga tidak dapat dilupakan bahwa menara ini menimbulkan perasaan aman dan sejahtera, sebagaimana yang dibahasakan oleh pengamsal. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amsal 18 ayat yang ke-10. Dengan demikian kita mendapatkan gambaran mengapa Habakuk harus pergi dan berdiri di menara, di kubu pertahanan, penjagaan atau pengawalan. Sebab kesanalah orang benar berlari memohon keselamatan dari Tuhannya. Kemudian di ayat 2, Habakuk melanjutkan dengan ungkapan, lalu Tuhan menjawab. Ibraninya anah atau merespon. Tuhan menjawab Habakuk. Tuhan meresponi Habakuk dengan perintah untuk menuliskan dan mengukir. Ibraninya ba'ar, membuat menjadi jelas pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Dan yang ketiga dikatakan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Ibraninya mo'ed, waktu yang ditentukan Tuhan. Tetapi dikatakan ia bersegera. Ibraninya puak, seperti angin menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Ibraninya kazab, dengan tidak berdusta, dengan tidak berbohong. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ibraninya akhar, atau tidak akan menunda-nunda. Penghukuman Tuhan akan seperti angin yang bertiup dan tidak menunda-nunda. Hal ini dilakukan Tuhan sebab di ayat 4 dikatakan alasannya, yakni kesombongan, Ibraninya apa, dan ketidakjujuran, ketidakbenaran, penyimpangan, Ibraninya lo yasa, hati, Ibraninya nefes, hidup. Dibahasakan oleh Alkitab terjemahan baru dengan ungkapan, sesungguhnya orang yang membusukkan dada tidak lurus hatinya. Akan tetapi janji Tuhan juga dibahasakan di ayat 4 ini, yakni orang benar. Ibraninya sadik, juga dapat diartikan keadilan, sehingga dapat diterjemahkan benar dan adil itu akan hidup oleh percayanya. Ibraninya emunah, yang juga dapat diartikan kesetiaan atau keteguhan. Artinya orang yang hidup oleh percayanya adalah orang-orang yang hidup karena kesetiaannya, hidup karena keteguhannya. Dilanjutkan di ayat 5 bahwa orang sombong, Ibraninya yahir, sok, dan hianat, dia yang melaga adalah orang-orang yang mengangakan. Ibraninya rahab, melapangkan, melebarkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang. Ibraninya sabar, tidak merasa puas seperti maut. Kemudian di ayat 6-19 jika kita membaca bagaimana jawaban Tuhan atas keraguan Nabi Habakuk atas bangsa Kasdim, Babel yang nantinya diizinkan untuk menghukum bangsa Israel, Yehuda, bahwa mereka, bangsa Kasdim Babel juga sekaligus nantinya juga akan mengalami penghukuman Tuhan. Hal inilah yang dibahasakan dan dimulai dari ayat 6, 9, 12, 15, dan 19 dengan diawali kata celakalah. Ibraninya hoi. Celaka yang pertama di ayat 6 dan dampaknya tertulis sampai di ayat 8 berkata, celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya. Ibraninya raba, membuat bertambah banyak kelimpahan apa yang bukan miliknya. Ibraninya lolo, bukan punyanya, dan yang memuati dirinya. Ibraninya kabat, memberatkan dirinya dengan barang gadaian. Dikatakan mereka ini juga nantinya akan menerima perbuatan yang sama dengan apa yang mereka lakukan.
Di ayat 7 sampai 8 dibahasakan akan bangkit mereka yang menggigit engkau. Ibraninya nasa, orang yang memungut buang uang riba, yang mewujudkan engkau. Ibraninya sua, yang membuat gemetar, sehingga mereka menjadi barang rampasan karena mereka menjara. Maka bangsa yang tertinggal, ibaratnya Yester, yang masih tertinggal, yang luput akan balik menjara mereka. Kemudian celaka yang kedua ada di ayat 9 dengan dampaknya tercatat sampai di ayat 11. Berkata, celakalah orang yang mengambil laba, Ibraninya batsa, yang tidak halal, Ibraninya betsa, uang suap, keuntungan gelap, untuk keperluan rumahnya dan untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari malapetaka. Sebab dengan demikian maka mereka telah mendatangkan celah, Ibraninya boset, rasa malu, noda bagi rumah mereka sendiri, dan diberatkan seperti di ayat 11. Batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Hal ini hendak menegaskan rumah kerajaan mereka akan hancur karena apa yang dilakukan, sehingga tidak ada keselamatan bagi kerajaan mereka. Celaka yang ketiga adalah sebagaimana dikatakan di ayat 12 dengan dampaknya sampai di ayat 14, yakni celakalah mereka yang mendirikan, Ibraninya banah, membangun kota di atas darah dan meletakkan, Ibraninya mendasarkan dasar benteng di atas ketidakadilan, Ibraninya ewel atau kecurangan. Sebab dengan kejahatan mereka berusaha mendominasi dunia dan dipupuk dengan tumpahan darah tanpa menyadari bahwa itu akan merusak konstruksi bangunan yang mereka bangun. Itulah yang dikatakan oleh Peter Craig. Hal ini hendak mengkontraskan antara cara manusia dengan segala kepikiran dan kekuatan yang dia miliki, yang merujuk kepada kesia-siaan, dibandingkan dengan cara Tuhan yang dibahasakan di ayat 14. Bumi akan penuh, Ibraninya male, penuh berisi dengan pengetahuan, Ibraninya yada, akal budi, tentang kemuliaan, Ibraninya kabot atau kemasyuran Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Celaka yang keempat ada di ayat 15 dengan dampaknya di ayat 16, yaitu celakalah orang yang memberi minum sesamanya, Ibraninya rea. Dapat juga diartikan sahabatnya, manusia bercampur amarah, Ibraninya ab atau murka. Bahkan memabukkan dia untuk memandang, Ibraninya mengamat-amati auratnya, Ibrani ketelanjangannya. Ini akan memberikan kehinaan, Ibraninya kalon, cemooh, kecemaran, hal yang memalukan, yang menggantikan kehormatan. Sehingga tidaklah mengherankan jika akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar, Ibraninya kikalon, aib, noda, cemar akan meliputi kemuliaanmu. Artinya noda dan celah itu akan mengganti kemasyuran, kemuliaan, kegagahan dari bangsa Babel. Kemudian celaka yang terakhir di ayat 19, di awal dari 18, tentang patung pahatan, Ibraninya pesel, berhala, dan patung tuangan, Ibraninya mesak, ngaseka, dan pengajar dusta, Ibraninya yarah seker, memberi petunjuk palsu atau memberi tipuan yang menyakitkan orang tentang berhala itu, padahal dikatakan bahwa itu adalah berhala-berhala. Ibraninya elil, dapat juga diartikan dewa-dewa yang bisu, Ibraninya ilem, dewa-dewa yang terikat, dewa-dewa yang tertawa. Untuk di ayat 19 dikatakan, celakalah orang yang berkata kepada untuk itu di ayat 19 dikatakan, celakalah orang yang berkata kepada sebatang kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakah dia itu mengajak? Memang ia bersalut karena emas dan perak, tapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Hal ini jauh berbeda dengan Tuhan yang Habakuk dan umat percaya sebagaimana yang ditegaskan di ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, Ibraninya kodes, yang maha kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, Ibraninya panim, berdiam diri di muka, wajah, ya segenap bumi. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, dari tulisan kitab Habakuk melalui sikap sang nabi, kehidupan orang Israel, Yehuda, dan juga bangsa Kasdim, Babel, maka kita semua diingatkan untuk pertama, ingatlah Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar setiap pengaduan, keluh kesah, dan bahkan pendapat kita. Sehingga jangan pernah melupakan waktu terbaik untuk berbicara dengannya dalam setiap kesempatan yang dianugerahkan. Sama seperti Habakuk yang berseru kepada Tuhan di masa-masa sulit. Saat ia merasa Tuhan sepertinya tidak bertindak, tapi akhirnya ia keliru. Demikianlah seharusnya dengan kehidupan kita. Datanglah kepada Tuhan menara keselamatan dan kubu pertahanan kita. Seorang musisi Kristen bernama Bart Miller berkata, saya telah melalui masa-masa sulit di mana seperti harapan tidak dapat ditemukan, tetapi itu adalah beberapa momen yang lebih besar di mana kita berlari kepada Kristus sedikit lebih cepat dan bertahan sedikit lebih erat. Yang kedua, tetaplah setia menanti, menunggu jawaban Tuhan dalam setiap doa dan harapan yang kita minta kepada Tuhan.
tetaplah berdiri teguh dalam iman kepadanya, sambil mengingat bahwa setiap jawaban Tuhan ada dalam rancangan dan waktunya dan bukan pada kehendak dan waktu kita. Hal yang ketiga, kesetiaan itulah iman percaya kita kepada Tuhan. Suatu sikap yang membuat kita hidup benar dengan tidak menjadi sombong, menjadi angkuh, sehingga membuat kita menyimpang dari kehidupan yang Tuhan kehendaki. Jagalah hati kita, sebab dari sanalah terpancar kehidupan yang benar di dalamnya. Hal yang keempat, ingatlah kesombongan tidak akan membuat kita terus berjaya, malahan akan membuat kita kehilangan daya. Sekalipun mungkin kita dapat bergaya, tapi akan membuat kita berbahaya menjalani hidup dan semuanya menjadi sia-sia belaka. Amsal 16:18 mengatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Hal yang kelima, orang benar yang hidup dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah membuat bertambah banyak, bahkan berkelimpahan, sesuatu yang sebenarnya bukan miliknya. Juga memberatkan dirinya dengan segala barang gadaian yang dapat berujung kepada hutang sana sini. Hal yang keenam, orang benar yang hidup dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan melakukan tindakan kekerasan ataupun penindasan kepada orang lain. Tidak menyakiti orang lain, baik secara langsung, secara fisik, misalnya memukul dan menganiaya, maupun yang secara tidak langsung atau secara verbal dengan mengejek, body shaming, atau dengan mengancam orang lain. Hal yang ketujuh, orang benar yang hidup dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pasti tidak mengambil keuntungan yang tidak patut, seperti menerima uang suap dan menggandakan pinjaman dan kemudian memberatkan orang lain, asalkan hidupnya sejahtera dan menjadi kaya. Hal yang kedelapan, orang benar yang hidup dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan menjerumuskan orang lain ke dalam dosa. Orang benar tidak akan membuat orang lain jatuh dalam dosa kemabukan dan akhirnya juga jatuh dalam dosa perzinahan. Hal yang kesembilan, hal yang terakhir, orang benar yang hidup dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan mengkhianati cinta dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan kemudian percaya kepada berhala-berhala dan ilah-ilah dunia ciptaan manusia. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dalam baiknya yang kudus dan percayalah dalam caranya, maka semua yang terbaik dalam kehidupan ini disediakannya bagi kita yang setia kepadanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran yang boleh kami baca, kami renungkan bersama di saat ini. Biarlah setiap hati pikiran kami akan terus mengingat, menyimpan, memelihara firman Tuhan itu, sehingga dia akan diwujud nyatakan dalam setiap aktivitas kehidupan kami, di mana saja dan kapan saja, di situasi dan kondisi apapun. Firman akan terus kami berlakukan, agar semakin banyak orang yang percaya, semakin banyak orang yang melakukan kebenaran dan melakukan keadilan dalam hidup yang dijalani. Makasih Bapa untuk firman. Kiranya kami terus hidup dalam percaya kepada Engkau, karena kami adalah orang-orang benar yang mengasihi dan mencintai-Mu Bapa. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih untuk kebenaran di saat ini. Terpujilah Engkau. Amin.